Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi hambatan kawat penghantar dan hukum 1 Kirchhoff. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 1. Melalui penjelasan materi tentang hambatan kawat penghantar, siswa dapat menentukan besar hambatan kawat penghantar dengan benar. 2. Melalui penjelasan materi tentang hukum 1 Kirchhoff, siswa dapat menentukan nilai kuat arus yang masuk atau keluar dari titik percabangan. Kita mulai materi yang pertama, yaitu hambatan kawat penghantar. Setiap kawat penghantar memiliki hambatan. Besarnya dipengaruhi oleh panjang, luas penampang, dan hambatan jenis kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar dirumuskan dengan R sama dengan Rho L per A, dengan R adalah hambatan kawat penghantar, satuannya ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat penghantar, satuannya ohm meter. Nilai hambatan jenis kawat penghantar bisa kalian lihat dalam tabel di samping. Yang harus diingat, hambatan kawat penghantar sebanding dengan hambatan jenis kawat, sehingga makin besar hambatan jenis kawat, maka hambatannya makin besar, dan makin kecil hambatan jenis kawat, maka hambatannya makin kecil. Berikutnya L, yaitu panjang kawat. Hambatan juga berbanding lurus dengan panjang kawat. Artinya, makin panjang kawatnya, hambatannya makin besar, dan makin pendek kawatnya, hambatannya makin kecil. Yang terakhir, A, sama dengan luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Artinya, makin besar luas penampang kawat, maka hambatannya makin kecil, dan makin kecil luas penampang kawat, maka hambatannya makin besar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 40 cm dan luas penampang 4 × 10⁻⁴ meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 × 10⁻⁸ ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui panjang kawat L sama dengan 40 cm, dijadikan meter, berarti dibagi 100. 40 dibagi 100 sama dengan 0,4, sama dengan 4 × 10⁻⁻⁴ meter. Yang kedua, luas penampang A sama dengan 4 × 10⁻⁴ meter persegi. Yang ketiga, hambatan jenis Rho sama dengan 2,82 × 10⁻⁸ ohm meter. Kemudian yang ditanyakan R. Perhatikan cara mengerjakannya. R sama dengan Rho L per A. Kemudian dimasukkan angkanya, Rho-nya 2,82 × 10⁻⁸, L-nya 4 × 10⁻⁻⁴, dan A 4 × 10⁻⁴. Kemudian 2,82 × 10⁻⁸ tetap, 4 dibagi 4 adalah 1, 10⁻⁻1 dibagi 10⁻⁴ adalah 10⁻⁻1 dikurangi dalam kurung min 4. Berikutnya 2,82 × 10⁻⁸ tetap, dikalikan 1 kali min kali min plus, berarti 10⁻⁻1 plus 4. Berikutnya R sama dengan 2,82 × 10⁻⁻8 masih tetap, dikalikan 1 kali 10⁻⁻1 plus 4 adalah 3. R sama dengan 2,82 dikali 1, kemudian 10⁻⁸
dikali 10 pangkat 3 adalah 10 pangkat min 8 ditambah 3. 2,82 kali 1 adalah 2,82. Kemudian 10 pangkat min 8 ditambah 3 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga hasilnya 2,82 kali 10 pangkat min 5, satuannya ohm. Sekarang saatnya mengerjakan latihan soal. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Perhatikan gambar di samping. Pertemuan ini disebut dengan titik percabangan. Kuat arus yang arahnya menuju ke titik percabangan disebut dengan kuat arus yang masuk ke titik percabangan, dan kuat arus yang arahnya menjauhi titik percabangan disebut dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff, maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kuat arus yang masuk adalah I1 dan I2, berarti jumlah I masuk adalah I1 plus I2. Dan kuat arus yang keluar dari titik percabangan adalah I3 dan I4, maka jumlah I keluar adalah I3 plus I4. Perhatikan gambar berikut. I1 masuk titik cabang pertama, dan I2, I3, I4 keluar dari titik cabang pertama. Kemudian masuk ke titik cabang kedua. Sedangkan I5 keluar dari titik cabang kedua. Yang ditanyakan I3 dan I5. Untuk mencari I3, kita gunakan titik cabang pertama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Pada cabang pertama, I masuk adalah I1. Sedangkan I keluar adalah I2, I3, dan I4. Sehingga sigma I keluar adalah I2 plus I3 plus I4. Kemudian kita masukkan angkanya. I1 sama dengan 5 ampere, I2 1 ampere, I3 tetap, dan I4 2 ampere. I3 tetap di ruas kanan, 1 ampere dan 2 ampere kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi 5 ampere dikurangi 1 ampere dikurangi 2 ampere. Kemudian kita hitung, 5 dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 5 ampere min 3 ampere. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sehingga I3 sama dengan 2 ampere. Sekarang kita mencari I5. Kita gunakan titik percabangan yang kedua. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Pada cabang kedua, kuat arus yang masuk adalah I2, I3, dan I4. Sehingga sigma I masuk sama dengan I2 plus I3 plus I4. Sedangkan kuat arus yang keluar dari titik cabang I5. Kita masukkan angkanya, I2 1 ampere, I3 2 ampere, dan I4 2 ampere. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga I5 sama dengan 5 ampere. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal hukum 1 Kirchhoff berikut ini.
Demikian penjelasan materi hambatan kawat penghantar dan hukum 1 Kirchhoff. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.